ketemu lagi dengan saya, Mai Irjayanti. Di materi kali ini kita akan membahas salah satu dari keputusan manajemen operasi, yaitu inventory atau persediaan. Kita hari ini akan membahas tentang just in time dalam lean operation. Selamat menyimak. Just in time merupakan sistem produksi yang digunakan banyak perusahaan besar seperti Toyota, Honda, Dell, dan perusahaan besar lainnya dalam memenuhi kebutuhan dari pelanggan mereka. Dalam sistem just in time, sebuah bisnis baru akan melakukan produksi bila ada pesanan dari pelanggan. Jadi pada intinya, just in time hanya memproduksi barang yang diminta di waktu yang dipersyaratkan dan hanya dalam jumlah yang diperlukan. Sebaliknya, jika tidak ada pesanan, mereka tidak akan melakukan produksi sama sekali. Sebab tujuannya adalah untuk menekan biaya produksi serendah-rendahnya, terutama untuk biaya persediaan. Meskipun demikian, tidak semua bisnis cocok menggunakan metode just in time. Dalam satu studi kasus, Honda UK menyatakan bahwa setiap 15 menit keterlambatan dari truk yang melewati area pabrik akan menambah biaya sebesar 850.000 pound per tahunnya. Jadi, kamu semua bisa tahu kan, dari setiap keterlambatan ada biaya yang harus dikeluarkan. Just in time membuat perusahaan menekankan diri untuk menggunakan efisiensi pekerjaan, karena mereka membuat aktivitas produksi hanya jika ada pesanan, maka produk akan dibuat sesempurna mungkin seperti yang diinginkan oleh pelanggan. Selanjutnya, prinsip dasar just in time adalah diantaranya untuk pertama, meminimalkan biaya, karena setiap material yang datang langsung digunakan untuk proses produksi. Tentunya perusahaan tidak mengeluarkan biaya yang terkait dengan penyimpanan material. Kemudian, prinsip yang kedua yaitu memperbaiki proses. Metode just in time fokus pada nilai tambah produk yang diperoleh dari aktivitas aktual yang dilakukan langsung dalam proses pembuatan produk, tidak melalui pemindahan, penyimpanan, penghitungan, ataupun penyortiran produk. Kemudian, just in time juga akan memberikan kualitas terbaik karena just in time melakukan produksi berdasarkan pesanan pelanggan. Tentunya perusahaan akan membuat sebaik mungkin karena tidak akan ada lagi persediaan barang yang sama dengan yang diproduksi saat itu. Prinsip dasar just in time yang lainnya adalah menciptakan fleksibilitas produk yang tinggi. Karena produksi dengan menggunakan just in time bersifat sistem pull atau tarik, sehingga memerlukan fleksibilitas tinggi untuk menanggapi tuntunan konsumen yang terus berkembang dan berubah. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat sistem produksi just in time. Manfaat dari just in time diantaranya yang pertama yaitu mengurangi berbagai biaya. Biaya-biaya dapat dihilangkan dengan metode just in time adalah biaya yang terjadi karena produksi berlebih atau dengan jumlah yang terlalu banyak. Biaya waktu tunggu yang tidak produktif dalam proses produksi juga bisa dihilangkan. Kemudian biaya transport gerakan yang tidak perlu dalam proses produksi. Biaya proses operasi yang tidak perlu, biaya persediaan penimbunan bahan baku, bahan setengah jadi, bahan jadi, ataupun bahan lain yang berlebih. Kemudian manfaat just in time berikutnya yaitu mencegah pemborosan. Tujuan dari just in time adalah untuk menghilangkan pemborosan melalui perbaikan terus-menerus. Melalui filosofi just in time, segala sesuatu yang berpotensi menciptakan pemborosan, baik material, mesin, peralatan, sumber daya manusia, modal, informasi, manajerial, proses, dan lain-lain yang tidak memberikan nilai tambah pada produk akan diminimalisir. Manfaat lainnya yaitu efektivitas inventory. Metode just in time dapat meningkatkan efisiensi proses produksi, terutama melalui pengurangan persediaan barang, sehingga perusahaan dapat mengurangi dengan signifikan biaya persediaan. Dalam banyak perusahaan, biaya persediaan sangat tinggi, berkisar 20-40% dari harga barang per tahun. Dengan just in time ini, maka efisiensi dapat dilakukan dengan cara mendesain pabrik sehingga proses produksi dapat dilakukan dengan lebih cepat saat bahan baku produksi tiba.
Manfaat lain dari just in time yaitu memperbaiki kualitas dan produktivitas. Selain bertujuan untuk menghindari penimbunan, menciptakan kualitas yang sempurna sebagai salah satu tujuan just in time, sistem just in time memiliki quality control yang dilakukan secara rutin sehingga tidak mentolerir kecacatan produk. Nah, dengan kata lain, kelebihan yang dapat dinikmati dalam menerapkan sistem produksi just in time diantaranya adalah tingkat persediaan yang rendah, sehingga menghemat tempat penyimpanan dan biaya-biaya terkait seperti biaya sewa tempat, biaya asuransi, dan biaya simpanan lainnya. Kemudian, bahan-bahan produksi hanya diperoleh saat diperlukan saja, sehingga hanya memerlukan modal kerja yang rendah. Nah, dengan tingkat persediaan yang rendah ini, ya, karena kemungkinan terjadinya pemborosan akibat produk yang ketinggalan zaman, kadaluarsa, rusak pun akan semakin rendah. Selanjutnya, just in time akan menghindari penumpukan produk jadi yang tidak terjual akibat perubahan mendadak dalam permintaan. Just in time juga menekankan pada kualitas barang-barang produksi yang dipasok oleh supplier sehingga dapat mengurangi waktu pemeriksaan dan pengerjaan ulang. Nah, tentunya just in time hanya efektif dilakukan dengan metode sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan metode pull pada sistem produksinya di mana produksi ditentukan oleh pelanggan berdasarkan atas permintaan, pesanan, dan format dari pelanggan. Kemudian supplier mengirimkan bahan baku hanya pada waktu yang diperlukan. Selanjutnya, just in time menggunakan sistem penjadwalan yang mampu mengintegrasikan produksi dengan supplier. Dan tentunya hubungan yang sangat baik harus dipertahankan terutama dengan para supplier penting. Demikian materi tentang just in time hari ini. Gimana? Udah pada paham semua tentang salah satu metode persediaan yang baik? Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.